Adapun konsep pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama itu pengertian dan landasan hukum BPR, yang kedua tujuan dan fungsi BPR, yang ketiga sasaran dan usaha BPR, keempat perkembangan BPR, dan yang terakhir itu kesimpulan materi. Pembahasan pertama mengenai pengertian dan landasan hukum BPR. Pengertian dan landasan hukum BPR. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Adapun landasan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Pembahasan kedua yaitu tujuan dan fungsi dari BPR. Adapun tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat, yang pertama itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, penghijauan, dan pelepas uang. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin, sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya. Yang keempat, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu masyarakat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Adapun fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Yang kedua, membuat usaha pemerataan kesempatan untuk membuka usaha bagi rakyat kecil. Yang ketiga, mempercepat pembangunan di desa. Dan yang keempat, menyediakan layanan perbankan. Pembahasan ketiga yaitu sasaran dan usaha BPR. Adapun sasaran dari Bank Perkreditan Rakyat ini yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya petani, peternak, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Adapun kegiatan usaha BPR yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian, kegiatan usaha yang tidak dapat dilaksanakan oleh BPR yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali sebagai pedagang valuta asing atau dengan izin Bank Indonesia. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Nah, itulah kegiatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.
Pembahasan keempat yaitu perkembangan BPR. Nah, di sini disajikan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Memasuki era pasca kemerdekaan, mulailah didirikan Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Selanjutnya, di awal tahun 1970-an, pemerintah daerah mendirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP. Baru pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakto 1988 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38. Kebijakan inilah yang menjadi momentum lahirnya BPR-BPR baru. Sebab kebijakan ini memberikan kejelasan tentang eksistensi dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu, di Indonesia hanya dikenal dua lembaga keuangan setara bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kini BPR terus berkembang mengikuti pergerakan zaman. Jumlahnya pun sudah mencapai 1.558 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi BPR pun kian strategis. Selain merupakan lembaga intermediasi yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, BPR juga merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BPR juga memiliki karakteristik yang spesifik sehingga memungkinkan bagi BPR untuk menjangkau dan melayani UMKM dan masyarakat pedesaan. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang atau rentenir, yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, Lembaga Perkreditan Rakyat mulai didirikan. Tujuan dari dibuatnya BPR ini untuk membantu dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. BPR memiliki peran strategis untuk memajukan UMKM. Caranya adalah dengan meningkatkan aktivitas pengusaha mikro dalam pembiayaan dan pengembangan usaha melalui modal kerja.